Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mengenalmu lebih dalam. Oh Yesusku, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam
Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang saya kasih judul Purposeful Grace. Ya, Purposeful Grace. Ya, kenapa saya kasih ini ya saudara ya? Tadi saya waktu di situ saya mikir gitu ya. Ini Lukas 13 ayat 1 sampai 9 ya. Kita akan baca dua perikop. Perikop yang pertama Alkitab memberi judul dosa dan penderitaan. Lalu perikop yang kedua Alkitab memberi judul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Oke, semuanya siap? Saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi kalau saudara baca ayat pertama ini lalu bingung maksudnya apa ya saudara. Jadi ceritanya gini. Pada waktu itu ada sekumpulan orang-orang Yahudi dari Galilea ya, mereka tuh hendak ke gereja. Bahasa kita sehari-hari seperti itu. Mereka tuh hendak beribadah, mereka hendak membawa korban kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Di tengah jalan disergap sama pasukan Romawi, mereka dibunuh secara sadis. Darah mereka tuh dicampurkan dengan darah persembahan mereka. Jadi bayangin ya, mereka tuh bawa korban ya, darahnya domba gitu, darahnya korban mereka tuh lalu dicampur darahnya oleh Pilatus di situ. Ini sungguh tragedi yang sangat keji, saudara ya, tragedi yang sangat sadis. Nah, mereka ini membawa kabar ini kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan di hati mereka yang mereka nggak ucapkan itu di bibir mereka. Tapi nanti kita akan ulik pertanyaan itu, apa pertanyaan itu. Tapi Yesus langsung menjawab mereka di ayat kedua. Yesus menjawab mereka dengan seperti ini. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu. Ayat ketiga, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, saya perlu luruskan di sini ya. Tentu saja binasa dengan cara demikian itu enggak merefer cara yang sama, kematian fisik. Kenapa? Karena kalau saudara bertobat pun saudara tetap akan mati. Setuju ya? Jadi ini Tuhan Yesus enggak refer sama kematian fisik. Tuhan sedang refer kepada kita akan kematian yang sebenarnya. Dengan cara demikian maksudnya apa? Dengan cara yang mengejutkan, yang kita enggak pikir, kita enggak siap, kita enggak ready. Dan itu sangat tragis. Ya, dan ini dilambangkan, nanti saya akan cerita backgroundnya supaya saudara paham kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus itu refer kepada kematian kekal yang datang secara tiba-tiba dan mengejutkan. Ayat keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kalau saya kontekstualkan dengan mungkin yang relevan ya dengan apa yang kita alami hari ini ya. Apa kamu pikir orang-orang yang mati karena corona itu? Apakah orang-orang yang mati secara tragis karena pandemi itu? Apakah orang-orang yang mengalami kesulitan karena pandemi itu yang lebih parah dari kamu? Mereka dosanya lebih besar daripada kamu? Tidak, Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa dengan cara demikian. Saudara bisa mengikuti ini ya, konteksnya. Nah lalu yang aneh, saudara yang aneh, nah ini nanti bagian yang penting. Tiba-tiba di ayat ke-6, ya Yesus itu melanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Yang kalau saudara nggak pelajari dengan seksama, saudara pasti nggak ngerti kenapa tiba-tiba itu seperti ini konteksnya. Ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Tapi jika tidak, tebanglah dia. Nah, hari ini kita akan bahas 3 pokok pembahasan penting. Ya, pertama kita akan belajar perikop yang pertama. Dosa dan penderitaan ya, kita akan membahas tentang pertanyaan orang-orang itu kepada Yesus. Apa yang salah dengan pertanyaan mereka? Apa sih yang sebenarnya menjadi pertanyaan mereka? Lalu yang kedua adalah panggilan untuk bertobat. Ya, kita akan gali lebih dalam jawaban Yesus kepada mereka. Ya, lalu yang ketiga,
kita akan belajar tentang definisi pertobatan, yaitu dari perumpamaan pohon ara yang Yesus berikan kepada kita. Oke, sampai di sini sudah bisa ngikutin saya? Oke, nah kita akan mulai dengan konteks ya saudara ya, konteks. Ya, konteks. Jadi yang pertama konteksnya cerita ini ya, apa sih konteks pembahasan ayat 1 sampai 9 ini? Kenapa orang-orang ini tiba-tiba pada waktu ayat 1 itu langsung datang kepada Yesus membawa kabar itu? Apa ceritanya? Latar belakang ceritanya itu apa? Nah, kalau saudara itu mundur satu halaman ke belakang, ya, di pasal yang ke-12, Yesus itu sedang mengadakan sebuah seminar akhir zaman. Dalam tanda kutip, ya. Yesus sedang mengajar beberapa pokok ajaran yang temanya itu eschatological, akhir zaman, tentang kehidupan kekal. Ya, saudara baca itu di pasal 12 ya. Yesus itu memulai dengan dia memberikan pengajaran khusus kepada murid-muridnya ya, tentang bagaimana tuh mereka harus siap pada waktu akhir zaman itu akan datang secara mendadak. Ya, lalu Yesus itu memberikan peringatan kepada murid-muridnya untuk jangan takut kepada apa yang cuma bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah apa yang bisa membunuh jiwamu. Kematian tubuh itu bukan yang utama. Kematian jiwamu tuh yang harusnya paling kau takutkan, karena itu adalah kengerian yang sebenarnya. Itu Yesus membuka itu pasal 12. Lalu yang kedua dia berkata tentang orang kaya yang bodoh. Saudara ingat ceritanya ya, orang kaya yang bodoh yang mengumpulkan hartanya di bumi. Lalu Yesus bilang ini orang bodoh, percuma ngumpulin harta di bumi, gak bisa dibawa mati. Ngengat dan rayap menghancurkan semuanya itu. Oleh karena itu kalian harus fokus kepada kehidupan yang kekal. Kumpulkan harta yang sebenarnya, yang kekal. Ya, lalu lanjut di pengajaran berikutnya, masih di pasal 12 ini, Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Saudara ingat itu lagi ya, jangan khawatir. Jangan khawatir sama cuman makan, minum itu aja. Jangan khawatir, engkau lihat tuh burung-burung di udara, engkau lihat itu semua tangan penyediaanku yang atur semuanya. Jangan khawatir. Jangan khawatir dengan apa yang ada di bumi saja. Kamu mesti mulai khawatir dengan apa yang ada di kekalan. Yesus mengajarkan itu. Lalu lanjut lagi tentang kewaspadaan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan, jangan jadi hamba yang bodoh. Jadi hamba yang baik, yang siap siaga dan siap sedia pada waktu tuannya itu kembali. Saudara bisa mulai ngikutin ya. Mulai bicara tentang akhir zaman. Mulai memberikan peringatan kepada orang-orang itu untuk seperti kasarnya seperti ini. Kalau Tuhan itu datang kedua kalinya, apakah engkau siap? Apa engkau yakin akan diselamatkan? Lalu yang terakhir sebelum kita pindah ke pasal 13 yang baru kita baca ini, Yesus mengajarkan bahwa dia akan datang membawa api, menyala-nyala. Engkau harus bisa menilai zaman itu ya. Jangan sampai engkau tuh seperti orang yang datang ke pengadilan dan belum berdamai dengan lawanmu dan kau kalah di pengadilan itu dan kau gak bisa keluar dari penjara yang akan mengurungmu selama-lamanya. Itu ditutup dengan statement seperti itu. Di pasal ke-12 saudara. Nah sehingga akhirnya kita ini sampai ke pasal 13. Pasal yang baru kita baca ini. Saudara masih ngikutin ya. Nah saya tambah satu konteks lagi supaya saudara itu bisa mengerti kenapa orang-orang ini bertanya pertanyaan seperti ini. Jadi konteksnya Yesus itu lagi ngajar itu ya. Seminar akhir zaman, oke? Nah konteks budaya dan kepercayaan Yahudi pada zaman itu, ya mereka itu adalah orang-orang yang teistik. Bukan ateistik. Ya, kita ini hidup sekarang di zaman modern itu lebih banyak yang ateistik. Percaya segala sesuatu ini random. Percaya dunia ini dijadikan karena ada Big Bang. Percaya bahwa tidak ada Tuhan, segala sesuatu ini ya sudah berjalan secara natural. Ya, tapi orang-orang Yahudi pada zaman itu enggak seperti itu, Saudara. Orang-orang Yahudi pada zaman itu adalah orang-orang yang teistik. Mereka percaya Tuhan. Mereka enggak percaya ada di dalam dunia ini ada yang random, enggak percaya. Mereka tuh percaya dalam dunia ini ada yang atur. Tapi kacamata mereka tuh seperti ini. Kalau engkau baik, maka Tuhan baik sama kamu. Maka hidupmu tuh pasti mulus, aman, lancar, nyaman. Semuanya Tuhan gak hukum. Oke? Tapi kalau engkau tidak baik, engkau gagal taat, engkau gagal melayani Tuhan dengan benar, maka sesuatu yang sial akan menimpa engkau. Suatu celaka musibah akan menimpa engkau. Hidupmu jadi tidak aman. Saudara bisa mengerti ya, polanya itu agamawi, teistik. Mereka itu punya kepercayaan bahwa kalau kita baik, Tuhan baik sama kita. Kalau kita salah, maka Tuhan akan menghukum kita dan Tuhan akan jahat sama kita. Nah, saya ajak saudara untuk flashback dikit. Saudara ingat ceritanya Ayub? Ya, pada waktu Ayub itu mengalami kejadian yang luar biasa, susah untuk dimengerti oleh akal sehat ya. Dia
kehilangan segala sesuatu yang dia punya, kehilangan 10 anaknya, ditinggal istrinya, kena penyakit sampar, semuanya dalam waktu hitungan hari, saudara. Di dalam kejadian seperti itu, kalau saudara ingat ceritanya, 3 teman Ayub itu datang mengunjungi dia, saudara ingat itu ya. Lalu luar biasa saudara, ini definisi teman yang luar biasa, kita bisa belajar dari sini ya. 3 sahabatnya Ayub itu cuma datang ke Ayub, 7 hari 7 malam, nangis sama dia, gak ngomong apa-apa. Saudara ingat cerita itu? Itu loh definisi sahabat saudara. Sahabat itu benar-benar care dan ya cuman hadir dalam hidupmu, menangis bersama-sama dengan kau. Gak ngomong apa-apa. Tapi dasar manusia saudara ya, setelah 7 hari mulutnya gatel. 7 hari mulutnya gatel pengen ngasih nasihat gitu loh saudara. Nah kalau saudara ingat nasihatnya ya, salah satu teman Ayub itu ngasih nasihat yang Tuhan itu tegur gitu ya, Tuhan gak suka. Itu bilang gini dia, Ayub, kamu lihat ini yang menimpa hidupmu, kamu lihat ini apa yang kamu alami, ini kamu pasti gak benar. Pasti ada sebuah dosa ini yang kamu lakukan yang luar biasa, ini kamu harus bertobat Ayub, bertobat supaya Tuhan itu gak menghukum kamu lagi. Saudara ingat ya, ada temannya Ayub yang bilang seperti itu ya. Ini kan keliru besar. Kenapa? Karena Tuhan sendiri dari awal sudah bilang bahwa Ayub ini orang yang saleh dan dia tidak melakukan dosa apapun di dalam perbuatan dan tutur katanya. Jadi yang pertama saudara ingat itu ya, itu cara pemikirannya mereka tuh seperti itu. Cara pemikirannya orang Yahudi itu kalau semua baik, itu pasti hidupku ini benar. Kalau ada something yang wrong, tiba-tiba ada tragedi atau kesialan yang menimpa, itu pasti ada something wrong nih, aku pasti ada yang keliru di dalam hidupku. Saya bisa ngikutin ya. Lalu contoh yang kedua, itu perjanjian lama, contoh yang kedua perjanjian baru. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus itu ketemu dengan seorang buta dari lahir, yang itu loh saudara ceritanya, yang disembuhin dengan cara Tuhan Yesus itu meludah di tanah lalu diusrek-usrek tanahnya lalu diolesin di matanya, disuruh ke sungai lalu bisa melihat. Don't try this at home ya saudara ya. Kalau saudara doain orang buta jangan diludahi dan diusrek-usrek sama tanah ya saudara ya. Tapi saudara ingat cerita itu? Ingat cerita itu ya? Kalau nggak ingat nggak apa-apa saudara, pura-pura bilang ingat aja supaya orang di sebelah saudara tahu saudara baca Alkitab. Ingat ya? Oke, ingat ceritanya. Nah kalau saudara ingat cerita itu ya, pada waktu murid-muridnya itu ketemu dengan orang buta sejak lahir itu, pertanyaan apa yang murid-muridnya itu tanyakan kepada Yesus? Guru, orang ini buta sejak lahir karena dosa orang tuanya atau karena dosa dia sendiri? Saudara ingat ya cerita itu ya? Nah itu tuh framework cara berpikirnya mereka. Cara berpikirnya mereka itu adalah kalau ada hal-hal yang tidak enak atau ada hal-hal tragis di dalam hidup kita, itu pasti ada sesuatu yang salah di dalam hubungan kita sama Tuhan. Nah dengan 2 konteks itu saudara, dengan 2 konteks itu sekarang jadi kita ini tahu kan kenapa mereka itu bertanya pertanyaan itu kepada Yesus. Saudara bisa ngikutin ini ya. Yesus itu lagi berkhotbah tentang akhir zaman bahwa dia akan datang dan hati-hati loh ya, make sure engkau selamat. Lalu konteks budaya dan kepercayaan mereka saat itu adalah seperti itu. Sehingga pada waktu mereka itu datang kepada Yesus, ngasih Yesus kabar ini, dia tuh di dalam hatinya, orang-orang ini di dalam hatinya sedang memancing Yesus dengan sebuah pertanyaan seakan-akan gini saudara. Mereka ingin konfirmasi di dalam hati mereka bahwa Yesus berkata kalau nasib mereka tidak sesial orang-orang itu, maka tandanya mereka lebih benar dan Allah lebih berkenan kepada hidup mereka daripada orang-orang itu. Itu dasar pemikiran manusia. Itu yang kita sebut dengan self-righteous. Itu adalah dasar pemikiran agamawi. Saudara gak percaya? Contoh ya, ilustrasi ya. Life is full of surprises. Setuju? Contoh, akhir tahun 2019 kita kena surprise yang seluruh dunia surprise saudara, kaget. Yaitu dengan nama virus corona. Itu sebuah surprise kan, kaget tiba-tiba ada sebuah virus yang memporak-porandakan semua kehidupan kita. Kita tadinya lagi enak bisnis di tengah-tengah ekonomi booming ya. Saya yakin tuh tahun 2019 kalau saudara bisnis rata-rata itu semua bisnis saudara pasti lagi puncak-puncaknya. Lalu dalam hitungan bulan saudara ya, itu semua nyungsep jerap. Kira-kira respon umum orang gimana saudara? Why God? Kenapa Tuhan terjadi ini? Kenapa Tuhan tiba-tiba seperti ini? Gak usah dijawab ya, di dalam hati kita saja. Tapi kita mesti ingat saudara, bahwa surprises dalam kehidupan ini bukan cuma hal buruk loh ya. Kita juga sering merasakan hal baik. Tiba-tiba dapat terobosan.
tiba-tiba ada orang yang ngasih. Tiba-tiba kita menunggu sesuatu, tiba-tiba Tuhan kasih di dalam hal yang sangat mengejutkan, dengan cara yang sangat mengejutkan. Hal-hal baik yang luar biasa yang kita syukuri. Tapi pertanyaan saya, pada waktu hal-hal itu terjadi, apakah kita juga tanya sama Tuhan, why this happen God? Jujur, pada waktu hal buruk terjadi kita tanya sama Tuhan, kenapa Engkau lakukan ini? Kenapa aku mengalami ini? Tapi pada waktu kita dapat surprise yang baik, saya yakin saudara, sangat sedikit daripada kita yang akan tanya, kenapa Tuhan Kau memberikan ini? Kenapa kita seperti itu? Kenapa kita seperti itu saudara? Karena pada dasarnya kita ini punya sebuah mindset yang self-righteous. Pada dasarnya kita merasa sudah sepantasnya Tuhan memberikan kepada kita nih hal-hal yang baik seperti itu. Kenapa? Karena kita lebih benar daripada orang lain. Karena kita lebih baik daripada orang lain. Karena kita taat. Karena kita melayani, karena kita ke gereja, karena kita ada di sebuah gereja yang keren yang namanya Rock Riverside Community Church, karena kita ikut komsel, karena kita jadi worship leader, karena kita sudah memberikan perpuluhan, karena kita sudah melakukan itu semua, sudah sewajarnya Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Tapi kalau Tuhan memberikan hal yang buruk, itu baru gak benar. Itu baru gak adil. Itu baru Tuhan salah. Saudara bisa lihat ini ya. Ini saya ajak kita semua untuk berpikir sambil merenung saudara. Nanti baru saya akan ajak kita untuk masuk ke dalam poin yang sebenarnya. Tapi template mereka itu berpikir itu adalah seperti itu. Nah, apakah ini pemikiran ini benar? Kita renungkan sejenak ya. Kita renungkan sejenak sambil kita lihat jawaban Yesus. Nanti saudara masing-masing jawab kepada hati saudara sendiri. Nah, apa jawab Yesus? Kita lihat ya kalau gitu, apa jawab Yesus? Nah, Yesus menjawab apa saudara? Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu, langsung dijawab dengan singkat, jelas, padat, dan bergizi. Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Atas cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem, yang hidupnya makmur di Yerusalem, yang enak di Yerusalem, yang segala sesuatunya berjalan lancar di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara bisa lihat ya, dua kalimat yang sama persis itu Yesus ulangi di situ, persis kalimatnya. Nah, dalam cara literatur tata tulis zaman pada waktu itu saudara ya, kalau saudara tuh lihat di Alkitab ada dua kata yang diulang secara persis, itu artinya itu kata yang penting dan benar-benar ditekankan untuk saudara tuh bisa nangkep itu. Pada waktu Alkitab nulis holy, holy, holy is the Lord, kan harusnya sekali aja saudara, holy is the Lord. Jadi maksudnya kalau holy, holy, holy itu artinya apa saudara? Kudusnya itu kudus yang banget yang kamu tuh harus benar-benar nangkep ini kudusnya, bukan kudus yang sembarangan. Nah jadi kalau kalimat ini ditulis sama persis dua kali, berarti ada sesuatu yang penting di situ. Nah jadi kita lihat ya, yang pertama Yesus secara straight to the point langsung ya, singkat, jelas, padat, bergizi. Dia bilang tidak. Jawabannya adalah tidak. Kalau kamu merasa yang nasibnya lebih sial, lebih apes, itu dosanya lebih besar daripada kamu, tidak. Kalau saya balik statementnya ya, kalau kamu hidupmu nyaman, hidupmu aman, kamu gak mengalami semua itu, kamu rasa kamu lebih benar, tidak. Bukan berarti mereka yang nasibnya lebih baik daripada orang-orang tersebut memiliki dosa yang lebih kecil daripada orang-orang itu. Bukan berarti kalau hidup kita nyaman, semuanya lancar, seakan-akan berkat Tuhan dalam tanda kutip melimpah, bukan artinya kita lebih benar daripada orang-orang yang mengalami nasib lebih buruk daripada kita. Atau kalau saya boleh ganti, jangan shock ya saudara ya. Atau kalau saya boleh ganti dengan sebuah kalimat yang lebih straightforward, supaya saudara nangkep poinnya ayat ini. Bukan berarti kalau seakan-akan hidupmu nyaman, aman, makmur, berkat melimpah, tandanya engkau hidup benar dan berkenan pada Tuhan. Bukan berarti kalau engkau merasa hidupmu baik, engkau taat, melayani, engkau merasa diberkati dan nasibmu tidak semalang orang lain, artinya hidupmu benar dan Tuhan berkenan kepadamu. Atau kalau saya boleh lebih jelas lagi, kenyamanan, keamanan, kesehatan, kemakmuran bukan berarti perkenanan Tuhan atas hidup kita.